hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah banyak orang mau berkat, sedikit yang mau dibentuk. Saudara, hampir semua orang suka kata berkat. Semua ingin hidup dipermudah, dilimpahi, dipulihkan, ditinggikan. Tapi tidak semua orang mau melewati proses pembentukan. Kita mau hasil, tapi seringkali menolak proses. Kita mau mahkota, tapi menghindari salib. Padahal dalam kerajaan Allah, berkat sejati hampir selalu didahului oleh pembentukan karakter. Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan tidak hanya mau memberkati hidup saudara dan saya, Tuhan mau membentuk hidup kita. Boleh katakan amin? Masalah utama manusia, mau hasil, tolak proses. Secara alami, manusia mau sukses tanpa disiplin, mau panen tanpa menabur, mau dipakai Tuhan tanpa dimurnikan, mau berkat tanpa perubahan karakter. Padahal prinsip rohani selalu sama. Dimulai dari proses, dibentuk karakternya, lalu mendapatkan kepercayaan, lalu baru diberi berkat. Tanpa karakter, berkat bisa merusak. Tanpa pembentukan, berkat bisa menghancurkan. Seringkali kita melihat ada seseorang yang tadinya miskin, kehidupannya sangat susah. Tapi karena nggak punya karakter, tapi puji Tuhan lah suatu hari dia diberkati Tuhan. Maka pada waktu hidup baik, hidup mapan, hidup kaya, katakan seperti itu, maka karena tidak punya karakter yang baik, maka berkat itu seolah-olah jadi merusak kehidupannya. Dia bukan lagi menjadi anak Tuhan yang rendah hati, dia menjadi sombong, dia berubah. Inilah yang Tuhan tidak mau. Hati-hati, artinya tanpa pembentukan, tanpa salib, tanpa karakter yang dahsyat dari Tuhan, maka berkat bisa menghancurkan. Katakan amin. Contoh Alkitab kita lihat Yusuf. Yusuf dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Yusuf diberkati setelah dibentuk oleh Tuhan. Yusuf diberi mimpi, tapi harus lewati proses. Yusuf mendapatkan mimpi besar dari Tuhan di Kejadian 37. Tapi setelah mimpi bukan langsung istana, melainkan dibenci oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Secara manusia kelihatan seperti kemunduran, tapi secara rohani itu adalah proses pembentukan. Makanya di Mazmur 105 ayat 19 berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Firman Tuhan menguji seseorang sebelum mengangkat orang itu. Lalu kita lihat penjara. Penjara Yusuf adalah sekolah karakter. Di penjara Yusuf belajar tetap setia saat tidak terlihat, tetap benar saat tidak dihargai, tetap bekerja saat tidak dipromosikan, tetap mengandalkan Tuhan saat manusia mengecewakan. Baru setelah karakternya siap, posisi datang. Istana membutuhkan kapasitas karakter yang dibangun di tempat tersembunyi. Katakan amin. Yesus sendiri dibentuk dalam ketaatan. Yesus adalah anak Allah, tetapi tetap melewati proses pembentukan dalam kemanusiaannya. Di Ibrani 5:8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika Yesus saja melalui proses ketaatan, apalagi kita. Salib datang sebelum kebangkitan, dan penderitaan datang sebelum kemuliaan. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan lebih fokus membentuk daripada memberi? Yang pertama, karena karakter menentukan kapasitas. Tuhan tidak mau memberi sesuatu yang kita tidak sanggup kelola, yang kita salah gunakan, kita sombongkan, kita jadikan berhala. Yang kedua, karena Tuhan lebih peduli siapa kita daripada apa yang kita miliki. Manusia fokus pada apa yang saya dapat, tapi Tuhan fokus pada saya mau jadi siapa. Berkat bisa hilang, karakter selalu tinggal. Yang ketiga, karena tanpa pembentukan, berkat bisa menjadi kutuk. Contoh, kekayaan tanpa karakter, kehancuran. Pelayanan tanpa kerendahan hati, jatuh. Kuasa tanpa integritas, penyalahgunaan. Nah, sekarang kita lihat, bentuk pembentukan Tuhan itu seperti apa? Pembentukan Tuhan seringkali datang lewat yang pertama, penundaan. Doa dijawab, tapi tidak cepat, agar iman bisa dibangun. Yang kedua, tekanan hidup. Masalah datang, agar ketergantungan kepada Tuhan semakin meningkat. Lalu ketidaknyamanan, zona nyaman digoncang, agar kita bertumbuh. Kekecewaan, manusia bisa saja kecewa, tapi Tuhan izinkan itu terjadi agar manusia bisa bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, bukan kepada orang. Katakan amin.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana reaksi itu bisa menentukan hasil pembentukan. Dua orang bisa mengalami proses yang sama, namun hasilnya berbeda. Orang pertama mengeluh, pahit, menjauh dari Tuhan. Orang kedua belajar, lalu sifatnya tunduk, kemudian diubahkan Tuhan. Nah, proses bukan untuk menghancurkan, tapi menyempurnakan. Katakan amin. Kita lihat sekarang, tanda orang mau dibentuk Tuhan, mau ditegur firman, mau dikoreksi, mau belajar dari kegagalan, tetap setia saat tidak dilihat, taat saat tidak mengerti, bertahan saat tidak nyaman. Pertanyaannya, kita lihat yuk. Mari kita jujur di hadapan Tuhan sama-sama. Apakah saya hanya mengejar berkat? Jawab sendiri. Atau saya juga rindu dibentuk? Wah, puji Tuhan. Apakah saya mau taat saat sulit? Jawab Bapak Ibu. Apakah saya tetap setia saat sepi? Apakah saya mau berubah? Bukan hanya diberkati. Bapak Ibu semua, kita jawab sama-sama ya. Ilustrasinya begini. Emas tidak menjadi murni tanpa api. Tanah liat tidak menjadi bejana tanpa tekanan. Anggur tidak menjadi minuman tanpa perasan. Demikian juga hidup tidak menjadi bernilai tanpa pembentukan. So, lakukanlah yuk. Kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita. Terimalah proses, jangan hanya minta hasil. Ubahlah keluhan jadi doa. Ubah tekanan jadi latihan iman. Setia dalam perkara kecil. Izinkan Tuhan mengoreksi karakter saudara dan saya masing-masing. So, saudara dikasih Tuhan, banyak orang mau tangan Tuhan yang memberkati. Tapi sedikit yang mau tangan Tuhan yang membentuk. Namun, orang yang mau dibentuk itulah yang akhirnya paling dipercaya Tuhan. Makanya firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.